Halo sahabat musik, bertemu lagi bersama Mr. Danang. Kali ini kita akan belajar mengenai teori musik barat. Nah, dalam teori musik barat yang saya sampaikan hari ini adalah teori musik barat yang ada pada pembelajaran seni budaya bidang musik di sekolah menengah atas. Sebelum kita mengenal apa sih itu teori-teori musik yang kita pelajari dalam kelas 11 di SMA, pelajaran seni budaya, kita akan tahu dulu apa sih yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Ada 4 KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas dan kita pelajari bersama. Yang pertama, atau KD yang pertama, kita akan memahami konsep musik barat. Di dalam konsep musik barat ini ada 3 hal atau 3 bagian yang harus kita pahami, yaitu pertama adalah unsur musik, kedua tanda-tanda dalam musik, yang ketiga adalah notasi balok. Untuk KD yang kedua, kita akan belajar menganalisis musik barat. Di dalam analisis nanti kita akan kenal apa sih itu modal, apa sih itu musik tonal, apa sih itu musik atonal. Nah, pada pembelajaran analisis musik barat ini, kita akan jauh lebih mengenali apa sih musik dan bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu karya musik. Yang ketiga, kita menganalisis lagi, tapi menganalisis hasil pertunjukan musik barat. Nah, dalam pertunjukan musik barat, apa yang akan kita pahami? Yaitu yang pertama adalah memahami musik orkestra. Kita akan tahu orkestra itu jenisnya seperti apa, alat yang digunakan seperti apa, kemudian karya-karya dalam musik orkestra itu terbagi menjadi berapa jenis dan apa saja. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari juga tentang instrumen solo. Ya, instrumen apa saja yang dimainkan secara solo, secara sendiri tanpa harus ada iringannya, atau mungkin juga instrumen solo yang dimainkan lebih menonjol daripada instrumen lain. Yang keempat, kita akan memahami perkembangan musik barat. Nah, di dalam perkembangan musik barat, saya bagi menjadi 2, yaitu bagaimana kita memahami perkembangan musik di Eropa dan memahami perkembangan musik di Amerika. Baik, kita akan mulai dengan materi yang pertama dalam KD yang pertama, KD 3.1. Kita akan tahu tentang unsur musik dahulu. Apa sih unsur musik itu? Unsur musik itu ya segala sesuatu yang terdapat di dalam karya musik. Unsur musik antara lain, secara umum ada melodi, ada irama atau ritme, ada birama, ada harmoni, ada tempo, dan ada dinamika. Kita akan mempelajari yang pertama, yaitu melodi. Apa sih itu melodi? Pengertiannya, melodi itu ialah tinggi rendahnya atau panjang pendeknya nada yang juga terdapat dalam instrumen musik. Ada juga berpendapat melodi adalah kesatuan frasa yang disusun dari nada dengan urutan, interval, serta tinggi atau rendah yang sudah diatur. Apakah kalian sudah tahu unsur utama dalam melodi itu apa? Ya, benar. Unsur utama dalam melodi yaitu nada. Kemudian pengertian nada itu apa? Nada itu bunyi yang memiliki frekuensi tunggal tertentu. Jadi nada hanya memiliki satu frekuensi tunggal. Contohnya, kalau kita sebutkan satu nada, do,
frekuensinya hanya satu, do, hanya di situ saja. Do, do. Ketika kita susun, jadilah suatu melodi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dari nada-nada itu dibentuklah atau dirangkai kalau di sini ya. Melodi dalam satu kesatuan frasa itu yang dimaksud adalah nada-nada itu disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan melodi yang sering kita dengar dalam suatu karya lagu. Cukup jelas? Baik, kita akan lanjutkan ya. Yang kedua adalah irama atau ritme. Ada yang tahu irama atau ritme yang saya maksud? Ya, secara pengertiannya ritme itu terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Nah, ritme ini memiliki tempo yang teratur, tetapi memiliki bermacam-macam jenis. Ya, ritme ini meskipun ada dalam tempo yang teratur, tapi dia memiliki jenis yang macam-macam. Contohnya, dalam satu ketuk kita bisa temui ritme ini ada dua suara yang dimainkan, atau satu suara dimainkan, satunya diam, atau suaranya bernilai dua ketuk, kemudian satu diam, seperti itu. Masih bingung? Ya, kita kenali dulu unsur utama dalam irama. Itu apa saja ya? Tempo dan pola ketukan. Tempo itu menentukan seberapa kecepatannya. Dan pola ketukan, seperti saya katakan tadi, satu ketuk bisa memiliki dua suara, atau tiga suara, atau empat suara. Berikutnya adalah harmoni. Apa sih itu harmoni? Harmoni dalam pengertiannya juga dapat dikatakan sebagai paduan nada, yaitu paduan bunyi atau nyanyian atau permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi nadanya dan dibunyikan secara serentak. Nah, hal yang bisa kita temui antara lain harmoni itu seperti apa sih? Ada akord. Akord itu apa? Kunci gitar atau kunci keyboard. Dalam akord itu tidak hanya terdiri dari satu nada saja yang dimainkan bersama, tapi juga kita nanti akan menemui arpeggio atau triad. Ya. Dalam satu akord bisa berisi kira-kira triad ya, 3 nada. Ini do, mi, sol. Ketika nada do, mi, sol ini kita mainkan, maka dia akan membentuk satu harmoni atau satu akord. Apa yang bisa kita temui lagi? Gabungan suara pada paduan suara. Kalau dalam paduan suara ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Nah, ada yang suara 1 dibagi 2 lagi, suara 2 dibagi 2 lagi, seperti itu.
adalah tempo. Apa sih itu tempo? Tempo itu adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Nah, di sini biramanya saya beri tanda biru, ya, karena birama lagu ini yang menentukan seberapa banyak ketuk dalam satu rangkaian atau satu segmen nantinya, ya. Nah, tempo ini mengatur seberapa kecepatan yang kita gunakan dalam suatu karya lagu. Alat ukurnya apa tempo ini? Itu metronom. Ada metronom digital dan juga ada metronom manual. Jenis tempo banyak sekali, kita bisa perhatikan. Berikutnya adalah dinamika. Apa sih itu dinamika? Ada yang tahu pengertiannya? Iya, dinamika adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan perasaan. Nah, secara singkat, dinamika ini ialah bagaimana seorang musisi itu mengatur keras dan lembutnya suatu nada dalam satu komposisi. Nah, ini menentukan apa? Menentukan bagaimana karakter lagu, riang, sedih, datar, atau agresif. Nah, jenis dinamika ini secara umum hanya terdiri dari beberapa bagian saja, yaitu keras, lembut, menuju keras, dan menuju lembut. Secara khusus, dinamika ini memiliki jenis sebagai berikut. Ini adalah tanda crescendo, semakin lama semakin keras. Dan ini adalah tanda decrescendo, semakin lama semakin lembut. Ini adalah contoh dinamika yang digunakan dalam karya MF, mezzo forte. Mezzo itu setengah, forte itu keras. Jadi setengah keras, ya. Kemudian di sini ada crescendo dan di sini ada decrescendo. Baik, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Kita akan lanjut pada part berikutnya yang akan membahas unsur musik lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Salam musik Indonesia, tetap semangat.